Buat pertama kalinya sejak awal pandemi COVID-19, perdagangan di Bursa Efek Indonesia di stop sementara. Tepat pada pukul 11 lebih 19 pagi di 18 Maret kemarin, BI mutusin buat hold perdagangan di pasar saham setelah IHSG ambles lebih dari 6%. Bayangin, perdagangan IHSG baru dibuka jam 9, cuma berselang 2 jam, indeks saham nasional ini udah ambles lebih dari 6%. Kondisi kayak gini terakhir kali terjadi pas awal-awal pandemi. Iya betul, di tahun 2020. Pertanyaannya, kok bisa IHSG anjlok parah dalam waktu singkat? Padahal sekarang kondisinya nggak seburuk pandemi COVID-19. Kenapa investor rame-rame cabut dari pasar modal Indonesia? Apa mereka ngelihat kondisi ekonomi Indonesia itu udah seburuk pandemi? Atau bahkan lebih parah? Oke, buat konteks, Selasa kemarin BI menghentikan sementara atau hold perdagangan IHSG. Indeks saham dibuka di level 6.458, cuma berselang 2 jam, IHSG udah terpangkas lebih dari 300 poin ke level 6.017,39. Ini pun jadi level terendah IHSG sejak lebih dari 3 tahun terakhir. Saham-saham gede berguguran, mulai dari saham-saham bank plat merah, perusahaan-perusahaan tambang, sampai raksasa telekomunikasi, ini harganya ambles lebih dari 5%. Pelemahan ini ngebuat koreksi IHSG dari awal tahun makin dalam. Nih, kalau kita lihat, di awal tahun ini IHSG ada di kisaran level 7.163. Berarti sampai Selasa siang kemarin, indeks saham nasional itu udah turun hampir 16% dari awal tahun ini. Penurunan ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding koreksi IHSG sepanjang tahun 2024 yang cuma nyampe sekitar 2,6%. Memerahnya IHSG ini nggak lepas dari keputusan investor asing yang milih buat keluar dari pasar saham Indonesia. Kayak contoh aja nih, 1 hari sebelum IHSG di stop sementara perdagangannya, Senin 18 Maret, investor asing itu tercatat jual bersih saham senilai lebih dari 800 miliar rupiah. Sebenarnya, investor asing itu udah secara bertahap keluar dari pasar keuangan Indonesia dari awal tahun ini. Nih, kalau kita lihat data dari Bank Indonesia dari awal tahun 2025, nilai modal asing yang keluar dari pasar modal kita itu udah nyampe 22,2 triliun rupiah. Ini jauh lebih tinggi dibanding modal keluar dari instrumen lain, kayak SBN atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Data ini nih yang jadi bukti nyata kalau investor asing itu milih keluar dari pasar modal kita. Anehnya, investor asing ini cuma cabut dari pasar modal kita aja. Nih, kalau kita lihat nih, bursa saham tetangga kita, Singapura itu masih hijau-hijau aja sih. Berarti masalah IHSG ambruk ini emang dari dalam negeri dong. Oke, banyak analis ini emang bilang penyebab anjloknya IHSG utamanya dari domestik. Ya emang, kondisi ekonomi global juga nggak sebagus itu. Pertumbuhan ekonomi global diprediksi tumbuh lebih lambat setelah Donald Trump kembali ngejabat sebagai Presiden Amerika. Tapi, bursa saham Asia yang masih hijau itu nunjukin kalau faktor global nggak jadi sentimen utama pergerakan IHSG. Kayak yang udah banyak diberitain berbagai media, kondisi ekonomi Indonesia bisa dibilang lagi nggak baik-baik aja. Dan ini jadi salah satu sentimen utama yang ngebuat investor buat mindahin dananya dari pasar modal kita. Data ekonomi pertama yang jadi perhatian investor itu realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kamis 13 Maret kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani ngumumin kalau per Februari 2025 kas negara boncos 31,2 triliun rupiah. Ini nih jadi kali pertama dalam kurun waktu 4 tahun terakhir APBN udah defisit di awal tahun. APBN tekor gara-gara pendapatan negara turun lebih dari 10%. Nah, penurunan ini utamanya karena penerimaan pajak yang turun anjlok lebih dari 30%. Pemerintah sih bilang ini gara-gara harga komoditas yang turun dan kebijakan baru lain. Tapi beberapa orang yakin, anjloknya penerimaan pajak nggak lepas dari implementasi Cortex yang belum maksimal. Nah, defisit yang udah kejadian dari awal tahun ngebuat orang-orang was-was. Sejumlah pakar khawatir, defisit APBN bakal lebih dalam dari perkiraan awal yang cuma di kisaran 2,5%. Ya, walaupun Sri Mulyani bilang defisit ini masih on track sama rencana pemerintah sih. Nggak cuma data defisit aja sebenarnya. Investornya juga dinilai khawatir sama transparansi APBN. Gimana enggak? Sebelum pemerintahan Prabowo Subianto, kementerian yang dipimpin sama Sri Mulyani itu secara rutin ngumumin kinerja APBN setiap bulannya. Tapi Februari kemarin, Kementerian Keuangan absen ngumumin kinerja APBN Januari. Katanya sih ini gara-gara padatnya jadwal pejabat Kemenkeu. Tapi ini udah ngebuat investor khawatir sama transparansi kinerja keuangan pemerintahan Prabowo. Selain itu, investor ini juga nyorotin isu mundurnya penjaga APBN itu sendiri, Sri Mulyani. Isu mundurnya Sri Mulyani ini kembali mencuat sejak pekan lalu. Para ekonom pun senada bilang,
Kalau Sri Mulyani beneran mundur, ini bakal ngebuat kegaduhan di pasar keuangan. Soalnya Sri Mulyani dinilai udah berhasil bangun citra sebagai Menteri Keuangan yang bisa jaga keuangan negara di tengah kondisi ekonomi yang gak baik-baik aja. Isu ini sebenarnya udah dibantah sama istana. Tapi sebelumnya Sri Mulyani cuma senyum aja tuh pas ditanya reporter apakah dia bakal mundur. Makanya investor tetap was-was sama isu ini. Sentimen negatif lain yang jadi perhatian investor itu melemahnya daya beli masyarakat. Buktinya apa? Mulai dari data Mandiri Spending Index edisi akhir Februari kemarin. Data yang dirilis sama Mandiri Institute ini nyebutin belanja masyarakat itu melambat di 1 minggu jelang puasa. Ini bisa dibilang sebagai anomali, karena biasanya sebelum puasa itu belanja justru naik. Temuan yang sama juga bilang, kalau buat memenuhi kebutuhannya, masyarakat harus makan tabungan. Nih, di sini kelihatan kalau indeks tabungan kelompok bawah itu terus turun. Nggak cuma itu, indeks tabungan kelompok menengah juga turun secara bulanan dan berada dalam level terendah sejak Maret 2024. Temuan-temuan ini ngebuat investor khawatir sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berasal dari konsumsi rumah tangga menurun. Padahal konsumsi rumah tangga ini berkontribusi lebih dari 50% ke produk domestik bruto nasional. Kalau konsumsi rumah tangga tumbuh lebih lambat dari periode-periode sebelumnya, bukan nggak mungkin sih ekonomi tumbuh di bawah 5%. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD bahkan udah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Organisasi negara-negara maju itu nurunin prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini dari 5,2% jadi 4,9% aja. Jadi emang anjloknya IHSG ini kayak output dari komplikasi permasalahan ekonomi Indonesia saat ini. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana pemerintah atau otoritas terkait nanggepin permasalahan ini? Anjloknya IHSG Selasa siang kemarin kayaknya emang udah ngebuat banyak pihak kaget. Nggak terkecuali pemerintah. Gimana enggak? Setelah IHSG di stop sementara jam 11 siang, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko tiba-tiba datang ke Gedung Bursa Efek Indonesia. Dasko ini datang bareng sama Ketua Komisi 11 DPR, Misbakun, sama pejabat OJK dan BEI. Direktur Utama BEI, Iman Rahman bilang, koreksi signifikan IHSG Selasa kemarin itu merupakan akumulasi dari berbagai sentimen, nggak cuma domestik. Terus dia bilang penghentian sementara selama 30 menit ini emang udah mekanisme yang diatur sama otoritas bursa. Dan setelah hold dicabut, IHSG juga udah bertahap rebound. Nah, kalau Dasko bilangnya, ini nih nggak kali pertama IHSG anjlok lebih dari 5% dan perdagangannya di stop. Katanya, IHSG juga pernah kayak gini sebelumnya, pas COVID. Agak aneh ya, kondisi sekarang disamain sama pas COVID. Sementara itu, Misbakun bilang, kedatangannya ke BEI ini buat bangun kepercayaan ke pasar. Katanya, OJK dan BEI selaku regulator bursa saham itu dapat support penuh dari pemerintah. Jadi itu tujuan kedatangannya, support. Kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo yang cepat-cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya stabil. Ini bukan kali pertama sebenarnya sejenis support ini muncul. Beberapa minggu lalu, Bursa Efek Indonesia sempat kedatangan sejumlah taipan. Mulai dari Boy Thohir, Franky Wijaya, Agus Salim Pangestu, Anindya Bakri, sampai Arsyad Rashid. Pengusaha-pengusaha yang harta kekayaannya ditaksir hampir nembus 1.000 triliun rupiah ini datang ke Bursa Efek setelah IHSG ambles ke level kisaran 6.200. Waktu itu, salah satu sentimen negatif yang ngebuat IHSG anjlok adalah pembentukan Danantara. Investor sempat khawatir sama nasib saham-saham BUMN yang gabung di badan investasi itu. Di momen kehadiran para taipan itu, BI ngasih penjelasan kenapa IHSG bisa longsor dan ngeyakinin kinerja Bursa Efek ke depannya. Sementara itu, Direktur Pengembangan BI Jeffrey Hendrik bilang, BI nggak bakal tinggal diam di tengah tekanan terhadap IHSG. BI bakal gencar ngelakuin sosialisasi ke stakeholders pasar modal, mulai dari pelaku pasar, sekuritas, sampai perusahaan terdaftar. Sosialisasi semacam ini udah pernah dilakukan BI di masa awal pandemi COVID-19, dengan tujuan utama buat ngejaga kepercayaan pasar. Jadi intinya, otoritas bursa ini terus berupaya buat ngejaga kepercayaan pasar, biar indeks saham gak terkoreksi makin dalam lagi nantinya. Tapi upaya ini aja nggak cukup, karena permasalahannya terkait dengan kondisi ekonomi dan fiskal domestik. Makanya nih, pemerintah ini sebenarnya juga perlu turun tangan buat menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena dengan cara inilah kepercayaan investor baru bisa pulih sepenuhnya.